Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera buat teman-teman para mekanik. Salam satu profesi di luar sana. Untuk video saya kali ini, video yang mungkin bisa bermanfaat untuk teman-teman di luar sana yang belum pernah mengalami kejadian seperti ini ya. Jadi saya ceritakan sedikit kronologinya. Awal pertamanya Vario jenis 125 ini dia motornya ngebul parah dah. Jadi memang diakibatkan oleh si piston yang sudah mulai haus dan untuk ringnya juga sudah haus. Nah, akhirnya kita melakukan pembongkaran untuk penggantian si piston dan si ringnya. Setelah kita selesai melakukan pembongkaran, kita sekir klepnya, kita ganti seal klepnya, kita pasang. Wajar dong kalau yang namanya baru dalam keadaan hidup, si motor Vario ini dia tetap ngebul ya. Tadinya kita hanya memprediksi mungkin sisa dari knalpot. Setelah 1 hari penuh kita coba panaskan, kita pakai ngebul tipisnya itu atau ngebulnya itu dia tidak hilang. Jadi ngebulnya itu semakin kita melakukan gas di RPM tinggi, si ngebulnya itu dia makin pekat. Bahkan lebih pekat dari sebelumnya saat motor ini datang sebelum dibongkar. Dia lebih pekat, lebih parah ngebulnya setelah itu. Akhirnya kita mencoba menganalisa dengan pengalaman ini ya, apa yang salah, di mana yang salah. Setelah kita rakit kedua kalinya, kita bongkar lagi, ternyata semua tidak ada yang salah. Seal klepnya bagus, packingnya juga nggak ada yang bocor. Karena kan kalau Vario ini kalau ada kebocoran packing pasti berpengaruh di air radiator ya. Kalau ini tidak, untuk bagian ringnya juga masih bagus semua. Nah, akhirnya setelah saya teliti dengan keseriusan yang pasti, saya menemukan penyakit yang mungkin teman-teman itu tidak akan percaya, penyakit yang amat sepele. Nah, jadi penyakitnya itu ternyata ada di sini teman-teman. Nah, ini saya akhirnya begitu saya hidupkan, saya buka sembari saya prediksi pelan-pelan sambil ngopi supaya tenang. Akhirnya penyakitnya ada di sini. Kenapa kok penyakit ada di sini tapi motor bisa ngebul knalpotnya? Nah, jadi sedikit aja nih informasi dari saya nih ya, untuk yang belum pernah mengalaminya ya. Memang kelihatannya mustahil, tapi ini pengalaman saya ya. Nah, jadi di saat packing ini sudah tidak bagus nih. Jadi packing ini sudah tidak bagus. Untuk di bagian bawah packing itu sendiri, di bagian packing bawah itu sendiri, di sininya nih, ini dia rembes, dia ngalirnya ke bagian si knalpot dia masukkan. Knalpot ini kan ada celah nih antara pengencang baut 1 dan baut 2 kan, tengahnya kan pasti ada celah sedikit. Ternyata aliran dari packingnya ini larinya ke sini teman-teman nih, ke sini. Kenapa saya bisa prediksi kalau itu dari packing? Pada saat saya hidupkan, saya cek kembali bagian knalpot sini tuh basah. Logikanya kalau memang ngebulnya dari dalam mesin, dari dalam seal klep atau ring seher, leheran knalpot ini tuh tidak mungkin basah. Yang basah itu hanya bagian dalam. Setelah saya buka knalpotnya, bagian dalamnya kering, tapi justru bagian luar sininya yang basah. Nah, setelah saya coba teliti lebih lanjut, saya hidupkan mesinnya, saya lihat memang ada sedikit aliran yang ya namanya dalam keadaan hidup pasti kan alirannya walaupun sedikit tapi deras ya. Dia ngalir ke sini, turun ke bawah, dan dia masuk ke celah si knalpot ini teman-teman, masuk ke sini. Jadi begitu RPM-nya tinggi, putaran mesin tinggi, otomatis suplai oli yang didorong ini kan dia kencang, ngalirnya semakin kencang ke sini, ngalirnya ke dalam sini, dia masuk, kebuanglah airnya ke knalpot, jadinya ngebul seperti ngebul si seher dan ringnya itu kena. Nah, ini pengalaman saya ya teman-teman ya, barangkali nanti teman-teman sudah ada mengalaminya juga, sudah pernah mengalaminya atau belum pernah mengalaminya maksud saya ya. Ini bisa jadi acuan coba. Jadi yang namanya kalau motor ngebul itu bagian bagian si pala knalpot ini tuh nggak boleh basah. Tapi kalau saya itu basah, makanya saya prediksi packingnya. Ternyata setelah saya ganti packing baru, saya kasih lem sealer, di sini sudah tidak terjadi kebocoran rembasan dan hasilnya nihil.
si knalpot sudah tidak mengeluarkan asap lagi teman-teman. Nah jadi gara-gara packing ini sepele ini pala bisa dibuat 7 keliling ya teman-teman ya. Mungkin video saya ini ya sepele ya, untuk belum pernah mengalaminya memang tidak masuk akal dan tidak masuk logika. Tapi nanti kalau suatu saat teman-teman bisa pernah mengalaminya atau mengalaminya, nah nanti teman-teman yakin setelah sudah mempraktekannya, ternyata gara-gara seal ini dari sini rembes, jalan masuk ke sini, dia akan ngebul knalpotnya. Pokoknya intinya kalau jadi mekanik memang harus lebih teliti dan harus benar-benar cepat tepat dalam pekerjaan. Segitu aja ya tips dari saya, informasi dari saya. Barangkali nanti suatu saat teman-teman di luar sana pernah ngalami, jadi tidak sedikit pusing. Terima kasih, itu aja video saya kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.